Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk semuanya. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana sebenarnya Tuhan sudah ada di masa depan kita. Ya, Ia berdiri di depan kita, bukan di belakang kita. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari Saudara. Bapa di surga, terima kasih. Selama ini kami yakin Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Hanya Tuhanlah pemimpin kami satu-satunya. Tuhanlah gembala kami satu-satunya. Terima kasih. Ke depan kami tetap percaya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami merasa tenang, damai sejahtera. Ajari kami terus Tuhan, berbicaralah pagi ini melalui renungan ini dan melalui mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada orang yang bertanya bahwa sebenarnya Tuhan itu memimpin kita dari depan atau dari belakang. Nah, ini yang menjadi perenungan kita semua. Ya. Jadi sebelumnya saya akan bacakan dahulu Ulangan pasal 31 ayat 8, Saudara. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perhatikan ini, Saudara. Ulangan pasal 31 ayat 8 ini. Tuhan berjalan di depan kita. Artinya Ia memimpin di depan, bukan pemimpin yang ada di belakang. Ia memimpin. Ia terlebih dahulu ada di depan. Dan Dia menyertai kita. Ia tidak membiarkan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu patah hati. Ya. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, tentu karena Tuhan ada di depan kita. Kalau kita khawatir tentang masa depan kita, tentu Tuhan ada di sana lebih dahulu. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Apa sih yang akan kita khawatirkan? Masa depan memang belum pasti. Kita tidak bisa melihat masa depan. Bahkan kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Disitulah maka kita membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan ada di masa depan kita. Makanya kita nurut saja kalau kita diajar, dipimpinnya, disuruh begini begitu. Dengan cara nurut itulah Tuhan mempertajam pendengaran kita akan kehendak Tuhan. Sebab banyak orang hari-hari ini tidak mau mendengar suara Tuhan. Yang didengarkan suara hatinya sendiri. Keinginannya, kepentingannya, keegoisannya. Mau untung demi pribadi sendiri. Tidak peduli saudaranya, tidak peduli teman-teman sahabatnya. Tidak peduli orang lain. Bahkan ia tidak peduli Tuhan sebenarnya. Sebab kalau seseorang merasa mengasihi Tuhan, taat firman-Nya, tapi faktanya tidak, dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya, saudara ya. Jadi tentang masa depan, saya mengerti kita semua tidak tahu masa depan. Itulah sebabnya banyak orang khawatir akan masa depannya karena belum jelas. Tapi pagi ini, saya mau ingatkan bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita nurut saja. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita mau masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, cerah dan penuh harapan, nurut saja, saudara. Kalau saudara tidak nurut, berontak terus, maunya sendiri, masa depannya pun Tuhan sudah tahu, akan berantakan dan hidup dalam kutuk. Tuhan bukan hanya penunjuk arah, seperti Google Map misalnya, bukan seperti itu. Tuhan adalah jalan itu sendiri. Bukan hanya menunjukkan arahnya, tapi Tuhan ada di depan kita. Dia
jalan itu sendiri. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan itulah jalannya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, saudara, Tuhan sudah siap ada di sana bersama dengan kita. Bahkan sebelum kita bangun, Tuhan sudah mengatur, merencanakan hari yang cerah. Asal kita nurut, asal kita mau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Yang ada adalah manusia yang menolak pimpinan Tuhan. Yang ada adalah manusia yang mengeraskan hatinya. Yang ada adalah manusia yang sombong tapi merasa tidak sombong. Ini manusia yang kejam tapi merasa tidak kejam. Tidak pernah merasa salah. Ya. Tuhan itu seperti seorang penjelajah yang membuka jalan. Masuk ke hutan, dibuka jalannya. Nah, kita ada di belakangnya. Kita harus ikut jalan Tuhan. Nah, begitu ya. Dia berjalan lebih dahulu. Ia mati lebih dahulu di kayu salib. Supaya kita pun memikul salib dan mematikan manusia lama. Supaya kita mengikuti jejaknya. Supaya kita hidup seperti dia hidup. Makanya Tuhan lebih dahulu ada di depan kita. Tuhan terlebih dahulu melakukan segala sesuatunya, supaya kita bisa memandang ke depan, yaitu kepada Tuhan, supaya semua rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak perlu menoleh ke kiri ke kanan, supaya kita memandang Tuhan sehingga iman kita semakin hari semakin sempurna, supaya kita selamat. Itulah keinginan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan memimpin di depan, memberi contoh, menjadi teladan yang abadi. Ia adalah Tuhan yang bisa merasakan penderitaan kita juga. Makanya ia adalah imam besar sampai selama-lamanya. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan sangat hormat, sangat mengasihi Tuhan, sangat bersyukur. Ia bukan Tuhan yang nun jauh di sana, yang kalau kita panggil perlu teriak-teriak. Ia dekat di hati kita. Ia ada di depan kita. Ia bahkan menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu tersesat. Ya. Di Mazmur pasal 23 ayat 1-3 itu jelas sekali. Nanti saudara baca ya. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Takkan kekurangan. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kan begitu ya saudara ya. Jadi sebenarnya tidak ada hari yang terlalu sulit, karena ada Tuhan di depan kita. Asal kita tekun, taat, melakukan bagian kita. Tidak ada hari yang terlalu sulit, karena ada Tuhan di depan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita. Ketika kita merasa sendirian, itu cuma perasaan kita saja kok. Ketika saudara merasa sendirian, itu kan cuma perasaanmu. Sebenarnya faktanya tidak demikian. Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan selalu memimpin hidup kita. Jadi masalah kenapa kita tidak percaya? Nah, itu yang menjadi masalah. Yesaya 45 ayat 2, saudara. Akulah yang akan berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung. Biasa ya. Luar biasa, saudara. Makanya saudara, ketika kita mau menghadapi hari ini seperti menghadapi gunung masalah itu, jangan takut. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang ada di depan kita. Dibahasakan oleh Nabi Yesaya, ialah akan meratakan gunung-gunung itu. Nah, jadi dari pihak kita harus melakukan bagian kita. Jangan buat dosa, matikan manusia lama kita. Selebihnya Tuhan yang pimpin ke depan. Sebab Ia memegang kita dengan tangan kanannya, saudara. Makanya pagi ini kita semua harus sadar sesadar-sadarnya. Setiap kita menghadapi apapun, ingat, Tuhanlah yang memimpin hidup kita.
Jangan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, pikiran diri sendiri. Ya. Jadi Tuhan adalah terang kita, Tuhanlah keselamatan kita. Begitu ya, Saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat di pagi hari ini. Kami semua diberi pengertian, diberi hikmat yang luar biasa. Bahwa Tuhan selalu ada di depan kami, memimpin kami, melindungi kami dari yang jahat, membawa kami ke jalan yang benar bersama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula program doa pagi. Kiranya Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mendidik banyak jiwa akan mengerti kasih-Nya Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.